Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Baqarah, bawahnya Mas Udin. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu dan jagalah salat wusta, dan dirikanlah salat itu dengan khusyuk. Jadi orang yang salatnya khusyuk itu berarti salat dan tunduk bersama dengan alam semesta. Bersama dengan alam semesta. Berbahagialah kalau kita sudah dikaruniai salat yang khusyuk. Bertasbih dengan alam semesta, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semuanya itu bertasbih, tunduk dan patuh kepada Allah. Kita belajar dan selalu tirakat dan meriyadhoi ketika rukuk dan sujud menyatu dengan alam semesta. Wa qumu lillahi qanitin. Al-qanitin berasal dari qanata yaknutu kunutan, yang berarti taat dan patuh. Ada yang mengartikan kunut adalah berdiri di hadapan Allah dalam rangka beribadah dan patuh kepadanya. Berarti al-qanitin adalah orang-orang yang patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Lebih dalam lagi, Syekh As-Sa'di mengartikan kunut sebagai berikut: dawamut ta'ati ma'a masahabatil khusu' wal khudu'. Ketaatan yang kontinu yang diiringi rasa khusyuk dan patuh. Perhatikan, ketaatan yang kontinu. Apa maksudnya? Khusyuk daim, sholat daim, taat daim. Berarti tidak boleh khusyuk itu hanya di dalam sholat. Nanti nyambung kepada surat An-Nisa. Fa'idha qudiyatis sholatu, apabila sholat itu selesai, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa'idhat ma'nantum wa aqimus sholat inna sholata alal mu'minina kitaban mawquta. Ketika sholat itu selesai, pertahankan zikir, baik ketika berdiri, duduk, berbaring. Jika kamu tenang, kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin adalah waktu yang sudah ditentukan. Jadi waktu sholat 1 menuju 2 itu kesambungan zikirnya tidak boleh putus. Khusyuk yang kontinu, taat yang kontinu. Bagaimana khusyuk yang kontinu? Wong di dalam sholat aja belum. Bagaimana di luar khusyuk? Di dalam saja belum khusyuk. Bagaimana di luar nyambung? Wong di dalam saja putus nyambung. Ini PR. PR bagi kita pencari nikmat dan lezatnya sholat. Pencari waqumu lillahi qanitin. Kalau begitu, lebih tunduk patuh mana? Manusia atau alam semesta? Alam semesta. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan sebaik-baik bentuk. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia dalam derajat yang hina. Semoga kita termasuk ini. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya adalah pahala yang tak terputus. Kenapa yang jadi khalifah itu kok manusia? Bukan alam semesta, karena manusia yang beriman itu derajatnya lebih mulia.
Jadi di dalam sholat itu ada derajat yang paling mulia, wala zikrullahi akbar. Jadi orang yang tidak sholat berarti derajatnya itu asfalasa filin. Derajatnya itu hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Siapa itu? Walahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati tidak digunakan untuk memahami dan merasakan, ya. Kemudian walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih hina. Kenapa mereka derajatnya lebih hina daripada binatang? Ulaika humul ghafilun, karena mereka itu lalai. Jadi jangan sampai kita itu lalai. Kalau lalai, derajatnya lebih hina daripada binatang, walaupun sholat. Tapi kalau sholatnya itu lalai, maka seperti binatang yang sholat. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat adalah sholat itu untuk mengingatku. Jadi surat Ar-Rum, kembali lagi Mas Din, ayat 17 sampai 26 itu tujuannya adalah kullun lahu qanitun, semuanya itu tunduk dan patuh kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.